Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kalau sahabat bertanya kepada Nabi, itu bertanya tentang amalan-amalan yang membuatnya mudah masuk surga. Kalau umat sekarang ketemu kiai bertanya, apa pertanyaannya? Pak Kiai, apa yang bisa saya baca agar tanah saya itu laku? Apa yang bisa saya amalkan supaya ini bangunan bertingkat ini segera selesai? Jadi sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bertanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Karena hidup ini ibu-ibu sekalian, yang perlu kita cari adalah bagaimana agar Allah mencintai. Dicintai oleh orang banyak dan mengharapkan mereka mencintai kita, itu setengah mati. Karena kita masing-masing punya hati dan pikiran yang berbeda. Tetapi yang kita inginkan adalah cintanya Allah. Karena hidup ini singkat. Nabi SAW menyampaikan, al-a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa akalluhum may yajuzu zalik, hanya sedikit yang bisa mencapainya. Berarti lebih banyak yang meninggal di bawah 60. Ya, kalau ibu-ibu yang hadir, alhamdulillah semuanya masih apa? Ya masih muda lah. Ya kalaupun usia tua, minimal semangatnya yang masih muda. Ya, jadi kalau mengatakan berapa umur 70 tahun, jangan bilang sudah tua 70 tahun. Karena umur itu boleh tua, tetapi semangat harus muda. Karena yang namanya umur, kadangkala yang tua kita tunggu kematiannya, ternyata duluan yang muda. Terkadang kita tunggu kematiannya yang sakit, tapi ternyata itulah rahasia kematian. Ya. Nah, Nabi menjawab, amalan yang paling baik yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha. Itu sholat tepat waktu. Saya yakinlah kalau ibu-ibu yang hadir di sini, insya Allah salatnya tepat waktu. Betul apa tidak? Ya bilang aja betul. Ya, supaya cepat selesai urusan. Ya. Tetapi harus ada semangat. Saya harus sholat tepat waktu. Ya, oke lah kalau ada kegiatan. Tetapi ketika tidak ada kegiatan, tidak ada acara, apa yang menghalangi kita untuk tidak sholat tepat waktu? Coba kita lihat. Ketika Ibrahim alaihissalam, kenal Nabi Ibrahim? Ya tahu dari sejarah. Ya itu artinya ibu-ibu ini sering baca Al-Quran, sehingga sering menemukan nama Ibrahim di dalam Al-Quran. Nah, ketika dia meninggalkan istri dan anaknya di dekat Ka'bah, tidak ada manusia, tidak ada tanam-tanaman. Itu atas perintah Allah. Apa doanya? Rabbana, ya Tuhan kami, ini sesungguhnya saya askantum min zurriyati, anakku dan istriku, biwadin, di sebuah lembah, gairi zizar'in, yang tidak ada tanam-tanaman, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang suci di Masjidil Haram. Rabbana liyuqimus shalah, itu agar mereka mendirikan salat. Saya yakin ibu-ibu yang hadir, suami ke Jakarta, suami ke Bandung, suami kemana saja, 1 bulan, takut apa tidak? Saya ulangi pertanyaannya. Suami ibu berangkat haji, durasi waktu haji reguler 40 hari, durasi waktu untuk haji plus 30 hari. Kira-kira ibu takut nggak ditinggalkan oleh suami yang berangkat haji? Tidak. Kenapa tidak takut? Karena di sana yang bikin tidak takut karena ada tetangga, ada orang tua, ada sahabat, ada ATM. Iya. Betul tidak? Karena ada rumah.
ada sanak keluarga, ada listrik, cahaya, kebutuhan lengkap. Coba bayangkan ketika Siti Hajar yang anaknya masih bayi ditinggalkan di dekat Ka'bah, tidak ada manusia, tidak ada cahaya listrik, nyaris tidak ada kehidupan. Tetapi kenapa Ibrahim mengatakan Rabbana liyuqimus shalah? Itu agar mereka mendirikan sholat. Andai macam saya, tentu saya mengatakan, ya Allah lindungi istri dan anakku, ya Allah jamin makanannya. Tapi kenapa yang didoakan adalah sholat? Maka ketika Siti Hajar kehabisan bekal, dia mencari air di Bukit Safa, dia tidak menemukan. Ibu-ibu sudah pernah ke Bukit Safa? Alhamdulillah. Ya. Lalu ke Bukit Marwah, bahkan 7 kali bolak-balik dia tidak menemukan air. Lalu dia berlari melihat anaknya Ismail. Ternyata Ismail itu berhenti menangis karena ada air yang muncul persis di bawah telapak kakinya. Dari pasir muncul air yang kemudian kita kenal dengan air Zam-Zam. Itu artinya Siti Hajar tidak menemukan air, tetapi Allah pertemukan ia dengan air. Saya tidak meminta teh kotak, tetapi Allah mempertemukan teh kotak itu. Mana ada saya chat, tolong kasih ke depan air sama teh kotak. Jadi kalau Allah yang mempertemukan itu, Allah datangkan. Bukan kita yang mencarinya, tetapi Allah datangkan. Kuncinya ada pada sholat. Nah, makanya ibu-ibu sekalian yang hadir, yang punya anak yang masih kecil, kalau ingin anaknya menjadi soleh, doakan. Kapan didoakan? Selesai sholat tahajud, jampi-jampilah itu anak, tak terserah. Al-Fatihah boleh. Al-Fatihah itu sesuai dengan apa yang diinginkan orang. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah anakku ini anak yang soleh, yang Kau berikan kecerdasan. Al-Fatihah. Oh, tapi sampaikan Al-Fatihahnya, jangan cuma Al-Fatihah. Ya baca Al-Fatihahnya. Ya ayat 1 sampai ayat 7. Karena ada juga yang selalu menjampi-jampi, banyak kali dia baca. Berapa kali Al-Fatihah kau baca? 100. Luar biasa itu. Tapi dia katakan Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Dia tidak sampai Al-Fatihahnya itu. Itu hanya nama surah. Ya. Itu doa. Jadi ada nilai spiritual. Habis sholat, ya bacakan doa anaknya. Ya. Nah coba kita lihat air Zam-Zam itu, ibu-ibu sekalian, jaraknya ke bawah itu hanya 30 meter. 30 meter ke bawah, yang lingkarannya tidaklah terlalu luas, tetapi umat Islam yang mengambil airnya tidak pernah habis sampai hari. Apa intinya? Rabbana liyuqimus shalah. Ibu-ibu kalau sholatnya baik, kalaupun ada masalah di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, itu adalah suatu hal yang wajar, karena tidak ada manusia yang tidak luput dari persoalan dalam kehidupan. Tetapi Allah selalu memberikan ketenangan. Ya, jadi tidak ada masalah ujian itu, tetapi yang tidak masalah, yang menjadi masalah adalah ketika orang tidak tenang menghadapi ujian. Nah, kita semua yang hadir ini punya ujian yang berbeda-beda. Tetapi yang kita inginkan adalah di balik ujian itu ada ketenangan. Itulah yang dihadapi oleh para nabi. Karena para nabi pun diuji. Nabi Ayub diuji dengan penyakit. Nabi Yunus diuji dengan ditelan oleh ikan. Kemudian Nabi Ibrahim diuji, dibakar oleh umatnya. Terus Nabi Zakaria diuji, lama tidak punya anak. Semua diuji. Nah, jadi salat, Bapak Ibu sekalian, bahkan Nabi Zakaria yang tidak punya anak, dia tidak punya anak, istrinya sudah tua, keriput kulitnya. Orang mengatakan tidak mungkin Nabi Zakaria punya anak, tidak mungkin. Sudah menopause istrinya. Tetapi ketika orang mengatakan tidak mungkin, ada dua hal yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Pertama adalah doa, yang kedua adalah salat.
Dia berdoa, Rabbi habali min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah aku anak yang baik dari sisimu. Engkau yang maha menerima doa. Lalu dia sholat. Maka doanya tadi itu Allah terima saat Nabi Zakaria sholat. Ya, fanadatul malaika, dia dipanggil oleh malaikat. Wa huwa qaimun, sementara Nabi Zakaria berdiri, yusalli fil mihrab. Dia sholat di mihrabnya, annallaha yubasyiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan lahirnya seorang bayi yang kemudian diberi nama Yahya. Jika orang mengatakan tidak mungkin suamimu bisa dapat jabatan itu, orang boleh mengatakan tidak mungkin. Kekuatan doa dan sholat. Dan minta itu ketika di akhir sujud, minta itu ketika selesai sholat dan berdoa. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Itu satu, sholat. Jadi pulang dari pengajian ini ada komitmen sholatnya tepat waktu. Tapi saya yakinlah kalau ibu-ibu yang hadir ini biar sibuk di pengantin, kalau azan berkumandang, saya rasa dia lebih memilih meninggalkan pesta acara ketimbang terlambat sholat. Betul apa tidak? Saya kira tidak betul ini. Ya, kenapa tidak betul ya? Maklumlah ibu-ibu kalau ke pengantin ya gaya Natal liwa-liwa. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Allah sudah kasih bulu mata yang asli, masih dikasih bulu mata yang palsu. Kenapa sih sukanya yang palsu? Iya. Sudah ada lensa mata asli, dikasih lagi lensa mata biru. Lo tuh pada Amerika ya. Padahal kita orang desa, kasihan. Ya, saya pernah ke pengantin itu, tiba-tiba saya dijemput oleh ibu-ibu kiri kanan. Ketika saya masuk, ya tentu para penjemput ini berdiri. Yang membuat saya heran adalah ketika matanya penjemput ini tertutup, itu kayak ada mengkilap. Ya, kayak ada mengkilap. Jadi ketika tertutup kayak ada yang mengkilap. Ya seperti itu, saya seakan-akan mau mengatakan silau men. Hanya saja karena tentu tidak enak saya hadir untuk memberi ceramah. Lalu saya duduk, apa yang silau itu? Apa yang mengkilap itu? Oh, saya lihat dari jauh. Ternyata di matanya yang di atas itu ada warna silver. Nah, terus di bawahnya juga ada warna silver. Ketika matanya tertutup, itulah yang mengkilap. Andai saya lihat usianya masih muda ibu ini, tentu saya mengatakan wajar. Andai usianya masih usia SMA atau dia mahasiswa atau umur 40-an atau 50-an, mungkin saya mengatakan ya wajar lah. Ya. Tetapi yang mengherankan nenek-nenek. Coba. Milak matana sipo isinna. Ya coba bayangkan. Jadi dunia ini makin hari apa ya? Makin bergaya. Ya, padahal penampilan sederhana itu bagus. Ya, justru kalau ibu-ibu mau sadar bahwa kenapa muti'ah salah satu yang dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga setelah istri-istri Nabi masuk surga, apa yang dilakukan oleh muti'ah ketika suaminya akan datang, dia berpenampilan dengan penampilan yang luar biasa. Beda kalau kita di rumah biasa-biasa, kalau mau keluar baru luar biasa. Nah, itu yang dilakukan oleh muti'ah. Ketika suaminya akan datang, dia buru-buru bersolek, memakai bajunya yang cantik. Fatimah mengatakan, enggak usah begitu, kalau saya yang datang seperti ini. Oh bukan, suamiku sebentar lagi akan datang dan saya akan menjemputnya. Ya, biasa ke ibu-ibu datang. Biasa apa tidak? Dia aja sama kutu mana nih? Iya, jemputlah. Iya. Bahkan masih ingat orang tua kita dulu, dia tidak akan meninggalkan pintu rumah saat dia mengantar suaminya ke pintu ketika mau berangkat bekerja. Ini orang tua kita, ibu kita tidak akan masuk ke rumahnya sebelum bayangan suaminya itu hilang.
Dan dia terus mendoakan, astaudiukallah, astaudiukallah, aku serahkan engkau kepada Allah. Maka ibu-ibu yang hadir, ketika suami keluar, bacakan itu ya, astaudiukallah. Anak-anak diantar ke sekolah, apalagi marak berita penculikan anak, ini lagi yang marak. Padahal bukan itu yang terjadi. Ya, karena memang media sekarang sangat mudah, sangat mudah untuk terpengaruh. Maka bacakanlah, astaudiukallah, aku serahkan engkau kepada Allah. Siapa yang mampu menjaga mata suami kita? Siapa yang mampu menjaga tangannya? Siapa yang mampu menjaga isi dompetnya? Ya. Siapa yang mampu menjaga? Mau kasih CCTV suami, mau diletakkan di mana 24 jam? Tetapi ketika Allah yang menjaganya, kita tenang tidur di rumah. Aku serahkan dia ya Allah kepadamu. Jaga dia, terutama jaga imannya. Ya. Anak kita ketika main di sekolah, apakah dia TK, SD, siapa yang menjaganya? Dia berlari. Bisakah seorang guru TK mampu menjaga 20 anak TK? Ada yang lari, ada yang jatuh. Ia jatuh tetapi tidak sakit. Ia jatuh tetapi tidak pecah kepalanya. Kenapa? Yang menjaga adalah Allah. Astagfirullah. Ini saya bacakan, astagfirullah. Ya, inilah. Nggak usah, biarkanlah dia begitu. Karena kita kan dulu kecil seperti itu juga. Ya, sebenarnya pengulangan apa yang dilakukan anak kita ini adalah pengulangan dari apa yang pernah kita lakukan. Bahkan bagus sering-sering anak-anak kita dibawa ke pengajian. Nah, yang pertama ya, amalan yang paling baik adalah sholat tepat waktu. Summa ayyu, lalu apalagi ya Rasul? Birrul walidain, berbuat baik terhadap orang tua. Bahkan sampai hari ini kita harus meyakini bahwa doa orang tua itu sama derajatnya dengan doa para nabi. Rasulullah mengatakan bahwa doa orang tua itu seperti kadu'ain nabiyya ummati. Itu seperti doa nabi kepada umatnya. Kalau ibu-ibu yang hadir masih ada orang tua yang hidup, ibunya masih hidup, bapaknya masih hidup, sangat rugi kalau tidak minta kepada mereka orang tua kita untuk mendoakan kita. Ya, salah satu amalan saya itu apa yang menjadi keinginan cita-cita saya meminta ibu saya yang masih hidup untuk mendoakan saya. Kalau kita mau berdoa, lebih tinggi nilainya doa ibu kita ketimbang kita yang berdoa. Tetapi banyak sekarang ini orang membenci ibunya. Bahkan ada yang tidak baku ngomong dengan mertuanya. Ya, makanya ibu-ibu yang hadir, jadikanlah diri kita ini adalah penyemangat bagi suami untuk makin berbuat baik terhadap orang tuanya. Dan ingat, jangan pernah memberi pilihan suami. Coba saya tanya ibu-ibu, kalaulah ibu memberi pilihan, wahai suamiku, pilih saya atau ibumu, kira-kira suami pilih mana kira-kira? Hah? Oke, kebetulan ada masalah, tiba-tiba istri ini marah. Wahai suamiku, kau pilih mana? Kau pilih ibumu atau pilih saya? Kira-kira suami bakalan pilih mana? Disinilah pilihan terberat. Mau memilih ibu marah istri, mau memilih istri malah ibu, tidak ada pilihan. Sejelek apapun mertuanya, berbuat baiklah. Ya, apalagi kalau kejelekannya hanya sedikit, apalagi kalau tidak, cuma kita yang mudah tersinggung. Ya, coba bayangkan, ibunya lah yang mengandung suami kita, lalu melahirkan, menyusui, mendidik, menyekolahkan sampai dia jadi polisi, lalu menikah dengan ibu-ibu sekalian. Pertanyaannya, setelah menikah dengan ibu, itu gajinya dikasih sama orang tuanya atau dikasih sama istrinya? Istrinya. Kira-kira wajar gak kalau seorang menantu membenci mertuanya yang telah mendidik anaknya, yang kemudian menjadi suaminya? Maka sekali-kali katakanlah kepada suami, wahai suamiku, alhamdulillah ini tanggal baru, gaji saya terima 4 juta.
biarlah saya ambil 1 juta, yang 3 juta berikanlah kepada mertuaku. Bisa begitu? Maaf pamulan itu malah saulu. Ya sekali-kali, bukan berarti tiap bulan, sekali-kali. Itu kan membahagiakan. Atau paling tidak begini, sekali-kalilah memberi hadiah. Atau kita yang mengajak, ayo Pak kita ke rumah orang tua. Itu beda rasanya kalau ia sendiri mengajak kita. Itu beda. Nah begitu pula sebaliknya. Nah sangat rugi kalau orang tua masih hidup lalu tidaklah meminta doa kepadanya. Walaupun ibu jauh misalnya di Jawa, ibu ada di kampung, sering-sering dah telepon. Ya dalam 1 hari 1 kali telepon tidak ada masalah. Masa dalam 1 bulan tidak pernah komunikasi dengan orang tua? Itu namanya tidak wajar. Kecuali kalau jaringannya memang tidak ada. Ya. Apalagi Idul Fitri, Idul Adha. Ya sesukses apapun seorang anak, ya pulanglah melihat orang tuanya. Ya. Saya termasuk banyak hal yang bisa kita lakukan, Ibu. Ibu di kampung, ya kita tanggunglah listriknya, ya kan? Sekarang kan pembeli voucher listrik tinggal duduk pencet-pencet, ya. Apa kira-kira yang mampu membahagiakan dia? Ibu itu tidak perlu memberi uang yang banyak, lalu mereka bahagia, tidak. Apalagi kalau ibu atau orang tua kita punya rumah dengan rumah orang tua sangat dekat, bawalah cucunya. Bawakanlah teh kota 1 dos, bawakanlah telur. Anu masih punya itu. Apalagi kalau dibawakan daster, senang itu. Ya. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Jadi doa orang tua itu penting. Tetapi siapapun yang durhaka terhadap orang tuanya, apa kata Nabi SAW? Ridallahi fi ridal walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua. Murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Sehebat apapun, setinggi apapun jabatan, sekaya apapun uangnya, si ayah durhaka terhadap orang tuanya, tidak bakal mendapatkan nikmatnya dunia dan akhirat. Mungkin orang mengatakan, wah indah hidup kita karena jabatan tinggi, uang banyak. Tetapi pandangan indah manusia tidaklah seindah yang dirasakan oleh yang kita lihat itu. Durhaka terhadap orang tuanya. Ya. Apalagi kalau ibu-ibu punya kemampuan untuk memberangkatkan umrah ibunya, bapaknya yang masih hidup dan masih kuat. Ya saya termasuk pembimbing jamaah Bapak Ibu. Tetapi apa yang membuat saya kemudian ketika di Mekah, saya mengatakan begini. Saya lihat ini orang tuanya, orang nikmatnya seorang anak membawa ibunya, bapaknya umrah. Saya ambil HP saya telepon ibu saya di kampung, saya lagi di Mekah. Ibu, insya Allah bulan 2 berangkat ke umrah. Padahal saya tidak punya uang, tapi saya harus komitmen. Ternyata 2 bulan kemudian, karena saya waktu itu bulan 11 ya. Alhamdulillah ada rezeki yang mengalir untuk membayarkan itu. Ya. Karena ada penyesalan kemudian hari kalau ibu-ibu sudah kaya dan sering memberangkatkan orang umrah, tetapi orang tuanya sendiri tidak pernah berangkat. Nah, itu satu. Yang kedua, berbuat baik terhadap orang tua bukan hanya yang telah hidup, tapi yang telah mati pun. Di sini sudah ada yang meninggal orang tuanya? Sudah, ya. Yang meninggal kedua-keduanya juga sudah ada. Ya. Apakah terhenti seorang anak beramal, berbuat baik terhadap orang tuanya? Tidak. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah masih ada jalan saya berbuat baik terhadap orang tua yang telah meninggal? Faqala na'am, masih ada. Pertama, as-salatu indahuma, ay al-istighfaru lahuma. Doakan dia, minta ampunkan.
Makanya kalau berdoa, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Itu yang bisa kita lakukan. Pertama doakan, minta ampunkan, minimal selesai sholat. Yang kedua, menyelesaikan akad perjanjian. Misalnya dulu orang tua hidup, dia pernah mewakafkan tanahnya, maka wakaf itu harus sampai sesuai dengan peruntukannya. Tapi dia punya janji dulu, atau dia punya hutang, selesaikan. Ya, agar orang tua selamat di akhirat. Atau kita berbuat amal yang pahalanya untuk orang tua. Ada amalan sebenarnya yang mudah, tetapi pahalanya besar. Inilah yang disampaikan atau dikatakan oleh Nabi dengan istilah warasa mushafan. Itu mewariskan mushaf. Misalnya ibu habis terima gaji, ambil 1 jutanya, lalu belikan Al-Quran. Al-Quran terbaik untuk dipakai menghafal anak-anak kita, kalau tidak salah itu 95.000, anggaplah 100.000. 10 Al-Quran yang kita beli, lalu kita wakafkan ke pondok tahfiz. Kasihlah anak-anak ini Al-Quran ku baca ya. Ya. Setelah itu si anak ini membaca Al-Quran. Bayangkan kalau dia baca Al-Quran itu selama 2 tahun, 3 tahun, itu mengalir terus pahalanya kepada orang tua yang meninggal yang diniatkan itu. Itu namanya warasa mushafan. Atau ke masjid, kebetulan karpetnya mau diganti, ya masukkanlah sedekah 500.000 atas nama almarhum atau almarhumah. Maka selama karpetnya dipakai, mengalir pahalanya. Itulah yang bisa kita lakukan. Bahkan boleh dibadalkan hajinya, bahkan boleh diumrahkan. Misalnya ibu-ibu berangkat umrah, tiba-tiba sampai di Madinah, ke Mekah umrah wajib, lalu umrah kedua, ingat orang tua, silakan umrahkan bapaknya yang sudah meninggal. Di umrah ketiga, silakan umrahkan ibunya. Ya, berarti boleh beramal untuk orang meninggal. Jangankan itu, haji pun boleh. Ya Rasulullah, apa aku boleh menghajikan orang tua yang telah meninggal? Lalu Nabi mengatakan, apakah kamu sudah haji? Sudah, silahkan hajikan. Makanya ya, kalau dari Wajo ini badal haji itu biayanya kurang lebih 20 atau 25 juta. Ya dulu sebelum corona 10 jutaan. Tapi setelah corona ini tahun 2022 kemarin badal umrah teman-teman di Mekah itu menerima biaya 20 sampai 25 juta. Ya, apa yang diterima oleh si anak itu sertifikat bahwa telah dihajikan oleh ini atas nama ini, tanggal wukufnya sekian. Nah, tetapi mencari orang seperti itu juga harus amanah. Karena kenapa harus amanah? Di sini tidak ada laporan pertanggungjawaban. Ia hanya pembicaraan antara si A dengan si B yang akan menghajikan. Ya. Nah, satu haji satu orang, tidak boleh double. Dan yang melakukan juga sudah haji. Itulah beratnya. Satu orang satu haji. Beda kalau umrah. Umrah bisa dilaksanakan kapan saja. Kalau haji 1 kali 1 tahun. Jadi boleh menghajikan. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah. Nah, apa tujuan ziarah kubur? Ya doakan. Kalaulah kita sering ziarahi kuburnya, kalau membangun kuburnya, nah itu juga tidak apa namanya, batu itu hanya sebagai tanda. Oh, saya kan sudah jadi istri ini, saya mau bangun. Oh, dibangun sebaik apapun tidak ada pengaruhnya terhadap yang meninggal. Kalau dananya 20 juta, lalu itu disumbangkan, itu lebih bermakna ketimbang membangun makamnya itu. Karena makam itu hanyalah batu tanda bahwa disinilah orang tua saya dikuburkan. Ya, batu biasa pun tidak jadi masalah. Seandainya siapa yang paling tinggi bangunan kuburannya, dia yang paling selamat, ya tentu orang berlomba-lomba membangun kuburannya. Engkau suamiku, engkau yang melayaniku, engkau yang bekerja untuk saya. Oke lah kalau begitu wahai istriku, bolehkah aku minta sedikit amalmu agar bisa menambah amalku dan aku bisa selamat? Apa kata istrinya? Mohon maaf suamiku, ini akhirat.
Betul kau yang bekerja menjaga saya di dunia, tapi mohon maaf aku tidak bisa memberikan amalku kepadamu karena aku pun belum tentu cukup amalku kupakai selamat. Bolehlah kita berkawan dengan siapapun, sering datang ke sini, sering jalan ke sini, tapi perhatikan amalannya sendiri. Saya termasuk banyak ada grup motor-motor, ada grup warkop, ada grup sepeda. Oke lah, silakan bergabung semua dengan grup-grup itu, tetapi perhatikan amalan-amalan demi keselamatan. Karena sedekat apapun kita dengan seorang sahabat, ketika sudah bicara akhirat, tidak bisa memberikan amalnya, tidak bisa. Makanya kalau bukan kita yang baca Al-Quran ibu hari ini, dan saya yakin ibu-ibu Bayangkari Kabupaten Wajo seringlah baca Al-Quran. Betul apa tidak? Bahkan lebih banyak membaca Al-Quran daripada Facebook. Betul apa tidak? Apa mulan itu? Apa mulan? Iya. Ini kan zaman apa ya? Zaman media sekarang. Ya. Apa-apa diposting. Ya. Tetapi itu juga bermanfaat. Jangan lalu kemudian menilai orang. Misalnya ada orang yang datang memberi bantuan, lalu dia foto, lalu diposting di Facebook. Lalu mengatakan, oh ini tidak ikhlas. Oh jangan bicara ikhlas. Ikhlas itu tidak bisa kita bicarakan nilai keikhlasan orang. Karena ikhlas itu antara Allah dengan hamba yang melakukan amal. Oh kamu tidak ikhlas. Bukan kita yang bisa menilai orang. Kita hanya melihat dari luar, tapi yang paling Allah lihat itu hatinya. Jangan sampai memang dia dipoto, dia memang posting di grup, dia memang posting di Facebook, tapi tujuannya apa? Untuk memberi semangat kepada orang lain agar bisa beramal seperti dia, atau sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap bantuan yang diberikan itu. Jadi kita ini tidak boleh menilai orang, ikhlas atau tidaknya itu urusan dia. Ya, misalnya ada seorang sahabat begini, ada seorang kisah, ada kisah di kitab Irsadul Ibad. Dia punya tamu, lalu dia bilang sama istrinya, wahai istriku, ini kan ada tamu, coba tolong berikanlah kurma yang ada di dalam, yang kita bawa dari haji kedua. Di dalam kisah itu dikatakan, itu pahala hajinya dibatalkan. Coba perhatikan. Wahai istriku, berikanlah kurma yang ada di dalam, kurma yang kita bawa dari haji kedua. Dari perkataannya ini kemudian hajinya dibatalkan oleh Allah. Kenapa kira-kira? Karena di dalam hatinya ada kesombongan untuk memberitahukan kepada tamunya bahwa saya ini sudah 2 kali naik haji. Nah, tetapi kalau ada orang mengatakan saya sudah 5 kali naik haji, jangan dulu mengatakan ini neraka ini. Nah ini calon penghuni neraka ini, tidak ikhlas ini. Kenapa disebutkan? Belum tentu. Kalau yang disebutkan tadi karena memang ada niatnya dalam hati. Tapi boleh jadi ada orang tolong berikan air zam-zam yang ada di dalam, yang baru tadi malam kita bawa karena memang baru datang. Belum tentu. Karena yang mampu melihat itu, mengerti itu Allah. Karena yang punya hati itu kita. Ikhlas atau tidaknya, kita tidak boleh menilai orang lain. Tapi dia dengan Allah urusannya. Ya. Jadi jangan pernah mengatakan, oh kamu tidak ikhlas. Ya itu urusan orang. Ya. Karena ikhlas itu adalah sirrun min asrarillah. Dia adalah rahasia di antara rahasia Allah. Karena orang yang ikhlas tujuannya cuma Allah. Contoh begini, saya tidak usah pakai baju ini, nanti orang mengatakan, baju baru lagi. Nah, itu juga tidak ikhlas. Atau mengatakan begini, tidak perlu pakai itu baju, nanti orang mengatakan apa lagi. Itu berarti tidak ikhlas. Jadi memakainya atau tidak memakainya sama-sama tidak ikhlas. Karena pandangannya masih penilaian manusia. Jadi kalau berbuat sesuatu Bapak Ibu sekalian adalah penilaian Allah. Ya, saya mau pakai mukena ini karena ada Ibu Kapolres supaya nanti diajak foto bersama. Jangan karena manusia. Usahakan karena Allah.
Siapa yang mengatakan bahwa karena manusia tujuannya, pasti ujung-ujungnya itu kecewa. Ya, saya mau tanya ibu-ibu, jika ibu lagi dimarahi oleh suami, mana lebih banyak? Ibu yang marahi suami atau suami yang marahi ibu? Lebih banyak mana? Kok seimbang ya? Iya, saya tidak tahu mereka itu. Ya, yang lebih banyak mana? Suami yang marahi ibu atau ibu yang marahi suami? Oh, ibu yang marahi suami. Karena terkadang juga suami itu apa ya? Baru kita sampai, istri itu baru kita sampai sudah banyak pertanyaan. Kamu dari mana? Kenapa terlambat? Dengan siapa? Ya, pokoknya ya tunggulah suami makan dulu, baru duduk minum kopi, barulah cerita. Ya. Nah, ketika suami marah, setelah dimarahi, lalu suaminya menyuruh menyetrika bajunya. Ini istriku, tolong setrika ini baju. Kira-kira nyaman nggak perasaan ini menyetrika itu baju? Nyaman apa tidak? Hah? Yang jujur jawab, yang jujur. Ini habis dimarahi oleh suami, tiba-tiba disuruh menyetrika bajunya. Perasaan enak menyetrika atau tidak enak? Tidak enak. Iya. Kona naik tu ero niking ero timun ero. Ya, antara mau rusak ini baju dengan harganya yang mahal. Ya. Tetapi yang ingin saya katakan, jika istri itu ikhlas, dia akan mengatakan, wahai suamiku, saya akan menyetrika bajumu dengan cara yang terbaik. Bahkan walau aku habis dimarahi, saya akan tetap masak masakan yang terbaik untukmu. Karena itu semua aku lakukan bukan mengharap pujian darimu, tetapi saya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada urusan kau marahi saya tadi atau tidak, karena saya pun tidak merasa bersalah, kau pun tidak mau mengakui kesalahanmu, tapi kau yang duluan marah. Tapi tetap saya akan melakukan yang terbaik untuk melayanimu, karena itu aku ingin mengharap pahala dari Allah. Inilah nilai keikhlasan. Amalan tidak terpengaruh dengan kondisi apapun, karena penilaiannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, inilah yang kedua kata Nabi, kalau ingin amalan yang paling afdal, amalan yang paling baik adalah berbuat baik terhadap orang tua. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, Allah itu sudah memberikan ultimatum kepada kita sekalian bahwa janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah terhadap orang tua. Salah satunya atau di antara mereka kemudian mencapai usia tua, fala taqul lahuma uffin, jangan engkau mengatakan kata-kata yang kasar, jangan mengatakan kata-kata walatan harhuma, jangan besar suaramu, wa qul lahuma qaulan karima, sedapat mungkin engkau mengatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, kata-kata yang lembut. Apalagi satu ujian Bapak Ibu sekalian, ketika kita memelihara ibu yang sudah tua. Mungkin diantara ibu-ibu ada mertuanya yang sudah tua, apa kira-kira itu? Silalone ipandre. Nah, kadade datang lagi tamu, itu menantu saya, dia nak kena pandreka, padahal asuhan di pandrek. Kenapa? Karena usianya yang sudah tua, pikun. Nah, itu ujian. Apakah itu mertua atau orang tua? Kalau orang tua masih mending, tapi kalau mertua, istrinya pun sering jarang pulang, main aja no. Nah, ini ujian. Tetapi berbuat baik terhadap mereka, memberi pelayanan terbaik. Sering kita mendengar istilah bahwa satu ibu itu mampu merawat 10 anaknya. Tapi 10 anak belum tentu mampu merawat satu ibunya. Ya. Sangat jarang anak yang mengatakan, biarlah aku yang memelihara ibu, biarkanlah di rumah tinggal, biarkan aku yang melayaninya. Yang banyak, kau datang ke rumah ambil ibu ya, giliran kamu lagi. Ya. Ditelepon lagi, padahal itu adalah surga.
Maka al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Tapi jangan pulang nengok ke kaki ibunya, mana surganya? Itu taatnya. Maka kalau di antara ibu sekalian ada penyakit yang sudah kemana-mana berobat tidak sembuh, cobalah air surga. Air surga itu yang mana? Air di bawah telapak kaki ibu. Ambillah air, cuci kaki ibu, lalu minumlah itu. Tapi bersihkan dulu kaki ibunya. Jangan sampai ada tai ayam di situ kan? Ya, ataukah ada kotor, dibersihkan dulu, bukan berarti langsung dicuci, nanti bahaya juga kan? Bersihkan. Nah, itu bagian daripada itu air surga itu. Jadi kalau ada ibu-ibu kemudian datang umrah lalu berkata, "Pak Ustadz, saya sudah mencium Hajar Aswad 5 kali." Nah, bagus itu. Allah beri kemudahan. Tapi ketika ditanya, "Bagaimana hubunganmu dengan ibumu?" "Oh, saya benci dengan ibuku. Saya tidak mau tahu kabarnya ibuku karena saya tidak mau dengar namanya ibuku." Itu namanya kau mengejar surga yang jauh tetapi lupa dengan surga yang dekat. Seorang ibu yang melahirkan itu sakitnya bu ya, saya tidak pernah merasakan karena saya laki-laki. Tapi betul nggak itu sakit kalau melahirkan ibu? Hah? Sampai ketika melahirkan jauh buang. Ya, tetapi ternyata 1 tahun kemudian pinretuja sih. Iya. Ya memang ada namanya di sesar, dia lebih mudah melahirkan, tetapi efeknya pun berat setelah dijahit, setelah disesar. Lalu tiba-tiba kita mau membenci ibu yang melahirkan. Oh jangan. Sejelek apapun dia. Kita melihat sejarah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Ibrahim itu dia punya anak yang soleh, itulah Ismail, itulah Ishak. Karena memang dia punya istri yang mendidik anaknya. Tapi kita lihat sejarahnya, Ibrahim punya ayah. Ayahnya seorang penjual berhala, seorang penyembah berhala. Tetapi walau ayahnya seorang penyembah berhala, si Ibrahim selaku menyebarkan agama Allah, dia tetap berbuat baik terhadap bapaknya walau dia beda keyakinan. Jadi itu pada prinsipnya ibu-ibu sekalian, walau kita beda keyakinan dengan orang tua tetap berbuat baik. Misalnya mungkin saat ibu kita atau orang tua kita belum Islam dan kita masuk Islam lantaran kita ingin menikah dulu, akhirnya kita masuk, akhirnya kita kemudian tetap dalam keislaman kita, lalu berbeda keyakinan dengan orang tua kita, ya tetap berbuat baik. Ya, walaupun beda keyakinan. Ya, walaupun nanti dalam pembagian warisan ya karena beda agama itu tidak lagi dapat warisan. Ya, tetapi namanya dia adalah orang tua, terus berbuat baik. Nah, ibu sekalian, jika ada kendala dalam hidup kita, ada keinginan dalam hidup kita, dan ibu kita, bapak kita masih hidup, atau mertua kita masih ada, doakan, minta doanya. Ya, kita ingat bagaimana salah seorang sahabat Nabi yang bernama Umar. Ketika Umar datang kepada Nabi, "Tolong doakan saya wahai Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Jika engkau bertemu dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, ada tanda putih di tangannya, mintalah ia mendoakan kamu." Akhirnya suatu ketika ada jamaah haji dari Yaman. Umar bin Khattab berkata, "Adakah di antara kalian namanya Uwais Al-Qarni?" Orang mengatakan ada. Tapi wahai Umar, tidak usah kau cari dia. Dia bukan orang penting. Dia hanyalah penjaga kambing hewan piaraan kami. Jangan kau cari dia. Dia bukan orang penting. Umar mengatakan panggil dia. Jadi terkadang ada orang di sekitar kita, dia terkelihatan biasa-biasa. Dia orang yang tidak diperhitungkan. Tapi ternyata dia adalah orang yang diterima doanya. Makanya belum tentu macam saya, ustaz kata orang, lalu saya sering dimintai doakan anak saya. Belum tentu doa saya diterima. Mungkin Mas Dede yang lebih diterima doanya. Karena ikhlasnya meliput kegiatan-kegiatan, ya kan? Belum tentu. Nah, boleh jadi di antara ibu-ibu yang kalau didengar baca Al-Qur'annya tidak terlalu bagus, tapi boleh jadi dia punya amalan lain. Alina tulitim pumatuanah.
Aswani karena satu rumah. Padahal rumah tuan dia apa aja tuli nanoko manitun ayen amalah to ye. Ya kadeni manitu cilaka manitu majati na finatim pumufi. Ya, bini bangsane di sisa di lemah kau dia pernah mati. Iya, dia di lemah kau dia pernah mati. Magai unro kanjak na yak kade-kadeni. Ya. Nah, apa yang dilakukan setelah katamu? Apa benar engkau Uwais? Oh, saya Abdullah. Kata Umar, saya juga Abdullah karena Abdullah itu artinya hamba Allah. Tapi saya melihat tanda putih kok adalah Uwais. Wahai Uwais, doakan saya. Apa kata Uwais? Wahai Umar, saya akan doakan kamu, tapi satu syaratnya, jangan beritahukan kepada siapapun. Wah, andai macam kita tentu mengatakan, aku doakan kamu, tapi viralkan. Foto dulu. Nah, kemudian buat status. Ternyata Umar minta doa kepada Uwais sebagaimana pesan Nabi. Oh, viral dia. Sebagaimana kita sekarang selalu mau viral kan? Betul apa tidak? Ya. Makanya dalam kitab Al-Hikam dikatakan, siapa yang ingin terkenal, maka dia budaknya terkenal. Siapa yang ingin tersembunyi, maka dia budaknya tersembunyi. Tapi siapa yang bekerja karena Allah, terserah Allah mau membuat dia terkenal atau Allah ingin membuat dia tidak terkenal. Urusan Allah. Ya, makanya tadi saya bilang selalu bekerja hanya karena Allah, bukan ingin terkenal atau tidak ingin terkenal. Oh, tidak usah diposting. Nanti saya banyak dikenal. Itu juga tidak ikhlas namanya. Ya, atau silakan posting supaya saya dikenal. Itu juga. Jadi karena Allah semua. Akhirnya didoakan. Tahukah ibu sekalian, ketika Uwais meninggal, siapa yang memandikan? Malaikat. Siapa yang mengkafani? Malaikat. Siapa yang memasukkan ke liang lahat? Malaikat. Siapa yang mendoakan? Malaikat. Barulah sekampung tahu, ternyata Uwais Al-Qarni orang yang tidak terkenal di bumi, tetapi dia adalah orang yang terkenal di langit. Apa amalannya Uwais? Ternyata dia sangat taat terhadap ibunya. Dia tidak biarkan ibunya mandi dengan air dingin, kecuali dia panaskan air. Ketika panas air, lalu dia lihat ibunya tidur kembali, dia jaga ibunya sampai ibunya kemudian terbangun, airnya sudah dingin, dipanaskan lagi. Bahkan Uwais bikin kandang sapi di atas gunung, lalu sapi dia beli, lalu sapinya digendong sampai ke atas. Orang mengatakan ini Uwais sudah gila. Padahal kenapa Uwais kemudian membeli dan membuat kandang di atas? Agar dia bisa latihan dan kuat dan bisa menggendong nanti ibunya untuk berangkat ke tanah suci. Orang mengatakan dia gila, tapi dia punya tujuan mulia, menggendong ibunya. Maka ibu-ibu sekalian, jika hartamu berlebih, bawalah orang tua. Ya, kalau ibu dan suami belum bisa karena hanya untuk dua orang, berangkatkanlah mertuanya, berangkatkanlah orang tuanya. Bapakku na yolo si bapakmu, pasti runtuh matu joka. Matu si matu indok musi si bawa indokku, bajoka toy. Nah, fura si matro ini nasi pak dua. Aman itu. Ya, karena kalau mau berangkat secara keseluruhan, beto senegan di ya, lo ya lang imreng siya bukin pajai. Ya, maka nami tahu ya, ala ni gagayamu. Ya. Jadi hidup itu jangan dipaksa, ibu sekalian. Jadi sederhana itu bagus, merasa cukup itu bagus. Bahkan saya mengatakan begini, lebih baik bertetangga orang miskin yang dermawan ketimbang bertetangga dengan orang kaya yang kikir. Orang miskin tapi dia dermawan, memang dia tidak bisa memberikan uangnya karena uangnya tidak ada, tetapi dia sering membantu tetangganya dengan tenaganya. Tapi bertetangga dengan orang kaya yang kikir, dia dirasakan aneh tujuh-tujuangi. Dilihat rumahnya mewah, kita juga tidak pernah masuk ke dalam. Dia mobilnya yang mewah, kita juga tidak pernah naik ke mobilnya. Makanannya enak, kita juga tidak pernah diajak makan. Jadi tosogi maka dia kira setuju-tujuan. Ada masjid dibangun, tidak ada juga sumbangannya. Sementara protesnya banyak. Tapi kalau orang miskin tetapi dia dermawan, kalau tidak bisa dengan hartanya, dia melihat masjid. Oh ya Allah, saya tidak punya uang untuk membantu rumahmu, tapi saya punya tenaga. Maka tenaganya dia sumbangkan. Ya.
Ya koma basa tahu namo sang mas sanggara mitine ngarato bali bolana koma basa ta. Tapi koma kadita we bembe na hananre. Ngadega faring ngaranna, menre takananna. Akhirnya tetangganya mengatakan, muduk pa tuh. Lah saat itu ye. Nah, kapan ada tetangga lagi bilang, muduk pa tuh. Oh, ini juga sakit hati namanya ini. Nah, ini berasal dari hati. Jadi sederhana itu indah dan bagus. Terakhir, amalan yang paling baik itu adalah al-jihadu fi sabilillah. Itu berjihad di jalan Allah. Nah, apapun yang Allah berikan, posisi apapun yang Allah berikan, belalah agama Allah. Ya, kalau kita tidak bisa seperti orang lain, cukup di rumah memberi pendidikan terhadap anak-anak kita, ibu sekalian.